Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi untuk kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi ini. Selamat pagi untuk para pelayan Tuhan yang ada di ruangan gereja ini dan semua jemaat yang ada di rumah. Doa kita semua kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan kekuatan, kesehatan, keamanan, dan juga kecukupan atas setiap kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa sudah 3 minggu kita melaksanakan ibadah online. Dengan demikian 3 minggu banyak di antara kita tidak bisa lagi berjumpa secara tatap muka. Cukup sedih juga mendengar kabar ada jemaat-jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah online sebab keterbatasan alat juga jaringan. Sangat disayangkan. Semoga bangsa kita dapat segera mengatasi wabah COVID ini dan kita segera dapat berkumpul selayaknya sebuah gereja. Amin. Kita tetap harus semangat. Wabah ini tidak boleh menghentikan hari-hari ibadah kita, apalagi ibadah kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kita, pemerintah, dan seluruh masyarakat bahkan dunia supaya kita dapat melalui pergumulan ini dengan segala selamat. Pagi ini saudara, saya mau mengingatkan bahwa masa darurat COVID-19 ini masih cukup lama, yaitu sampai akhir bulan Mei 2020. Dan Pemda Jember melalui Bupati memperpanjang masa libur sekolah sampai tanggal 19 April 2020. Jadi kita masih harus stay at home. Masih banyak juga di antara kita yang harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah juga dari rumah. Namun demikian sementara kita banyak tinggal di rumah, saya mau mengingatkan kita bersama bahwa sebagai orang percaya, sebagai umat ketebusan Tuhan, kita tidak boleh lalai melakukan setiap pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita. Amin. Kita harus setia melakukan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Kita harus tetap semangat melayani Tuhan. Semangat dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Semangat dalam kita memberitakan firman kebenaran. Dengan cara-cara yang kreatif tentunya. Sebab Allah memberikan kepada kita hikmat, bahkan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Supaya kita mempunyai kreativitas yang tinggi. Bagaimana kita melayani Tuhan di tengah-tengah masa yang sukar ini. Untuk itu saudara, saya ajak kita bersama-sama membaca di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27. Ini juga merupakan bagian dari khotbah seri dalam ibadah sore dari Injil Lukas, dan ini adalah lanjutan dari yang terakhir kita belajar bersama-sama. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayat yang ke-27 diberi judul perikop perumpamaan tentang uang mina. Demikian firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan,
kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan kepada kita sekalian perumpamaan tentang uang mina ini untuk memperingatkan kita semua tentang penghakiman yang akan datang. Jadi Tuhan mau mengingatkan kita pada suatu waktu ketika Tuhan datang ke atas muka bumi ini kembali, Tuhan akan menghakimi semua orang. Setiap kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat dalam hidup ini, baik ataupun buruk. Kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Kalau kita perhatikan konteksnya, saudara, perumpamaan tentang uang mina ini disampaikan untuk mengklarifikasi pandangan para murid yang keliru, di mana mereka berpikir sesampainya Yesus di Yerusalem, Yesus akan memulai pemerintahannya sebagai raja di bumi ini. Mereka berpikir setelah Yesus sampai di Yerusalem, Tuhan akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Rupanya mereka lupa, berkali-kali Yesus sudah mengajar mereka bahwa Mesias akan menderita, bahwa Mesias itu akan mati, dibunuh, disalibkan, bahwa Mesias akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan sesudah itu akan naik ke surga. Akan ada waktu jeda selama bertahun-tahun hingga dia datang kembali untuk membangun kerajaannya secara penuh di atas muka bumi ini. Amin, saudara. Ini yang disampaikan dalam perumpamaan itu. Mereka salah sangka. Ini klarifikasi. Tidak, aku akan mati, tapi aku akan bangkit dan naik ke surga. Nanti aku akan datang kembali untuk mendirikan kerajaanku. Saudara, melalui perumpamaan ini juga Yesus ingin menyatakan apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan sementara kita menantikan kedatangannya.
Umat Tuhan tidak seharusnya hanya duduk-duduk diam pasif, menantikan kedatangan Tuhan, tidak melakukan sesuatu. No, tidak demikian. Perumpamaan ini mengajar kita bahwa sementara kita menantikan Sang Raja itu datang untuk mendirikan kerajaannya, anak-anak Tuhan harus aktif melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Amin. Bagaimanapun sulit kondisinya, apapun resiko yang harus dihadapi, orang-orang percaya harus tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi lemah. Kenapa, saudara? Sebab satu saat kita semua akan menghadap Tuhan saat Dia datang kembali untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Amin. Itu sebabnya menyadari bahwa kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, mari kita tetap semangat melayani Tuhan sampai Dia datang kembali. Di masa-masa sukar ini jangan menjadi kendor, saudara. Kata Paulus, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Hendaklah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita di rumah saja tidak berarti kita diam tidur, makan tidur, tidak. Kita harus kreatif bagaimana kita mewartakan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bahkan dengan media yang ada. Kita terus melayani Tuhan. Mari saudara, kiranya ketika kita menghadap Tuhan, kita mendapat upah yang disediakan bagi kita. Amin. Itu yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Nah saudara, dalam perumpamaan ini, Yesus adalah bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Jelas Dia berbicara tentang kenaikannya ke surga setelah kematian dan kebangkitannya. Dia akan ada di surga sampai semua musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Dan selama waktu Dia pergi, Tuhan telah mempercayakan kepada setiap hambanya, ada 10 hamba Tuhan dalam perumpamaan ini, dipercayakan sebuah mina untuk diperdagangkan, supaya mina yang satu itu berlipat ganda untuk tuannya itu. Amin. Hamba-hambanya harus melakukan bisnis untuk menghasilkan keuntungan bagi raja yang besar itu. Saudara, mina itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut sebagai koin emas. Satu koin emas atau satu uang mina itu nilainya sekitar 4 bulan upah orang kerja. Kalau satu hari kerja itu 1 dinar, maka 4 bulan orang kerja itu 120 dinar. Satu mina itu senilai 120 dinar. Satu koin emas. Ini yang dapat kita pelajari. Lumayan banyak saudara untuk modal bisnis ya, 4 bulan gaji. Namun demikian saya mau mengingatkan bahwa perumpamaan ini tidak sama dengan perumpamaan tentang talenta. Dalam Matius pasal 25 kita membaca perumpamaan tentang seorang yang memberikan kepada 3 orang hambanya talenta. Ada 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta. Ini tidak sama dengan uang mina, saudara. Kenapa? Karena dalam perumpamaan talenta, pemberian karunia itu berbeda-beda kapasitasnya, besar kecilnya. Sementara dalam perumpamaan uang mina, semuanya sama, mendapatkan 1 mina. Sementara saudara, 1 talenta itu nilainya 60 mina. 60 mina kalikan 4 bulan berapa? Saya hitung-hitung itu sekitar upah 20 tahun kerja. Jadi nilainya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi ini tidak sama. Kita tidak boleh menyamakan itu. Dan ini memiliki arti yang berbeda. Nah, dalam perumpamaan tentang uang mina ini, bangsawan itu memberikan masing-masing hambanya 1 mina.
Dan ketika dia selesai dinobatkan menjadi raja, setelah kembali, maka raja ini meminta pertanggungjawaban. Dari 10 orang hamba, kita membaca ada 3 hamba yang bertanggung jawab, yang dipanggil untuk bertanggung jawab. Baru setelah itu dia berurusan dengan orang-orang sebangsanya yang menjadi seteru dia, yang menolak dia menjadi raja. Saudara, mari kita mempelajari apa makna perumpamaan ini. Amin. Supaya kita menjadi orang-orang yang tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan apapun yang terjadi. Supaya saat kita menghadap Dia, kita mendengar kata-kata indah itu. Sungguh baik engkau, hambaku yang baik dan setia. Amin, saudara. Itu cukup bagi kita. Jangan sampai ada kata-kata, celakalah engkau hambaku yang jahat. Itu akhir dari segala-galanya. Mari kita mengedukasi diri kita sendiri. Jangan saudara malas belajar. Firman ini adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Amin. Ada waktu banyak di rumah untuk baca Alkitab, untuk menggali firman. Dan mari kita nikmati firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, memperhatikan, mendengarnya, mencatatnya, mengingatnya, merenungkannya, melakukannya. Karena barang siapa yang mencintai firman Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Hidup kita harus fokus pada firman Allah. Amin. Yang ini harus menjadi harta kekayaan kita. Nah, mari kita lihat apa yang dapat kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, perhatikan saudara, kita tahu bahwa ternyata kerajaan Allah itu tidak hadir secara utuh, secara lengkap pada waktu kedatangan Kristus yang pertama kali. Belum, saudara. Belum pada saat kedatangan dia yang pertama, tetapi nanti pada saat kedatangan dia yang kedua, dia akan memulai pemerintahannya yang sangat besar itu. Amin. Ini luar biasa. Jelas Yesus mengoreksi pandangan yang keliru itu. Belum, aku ke Yerusalem, belum memulai kerajaanku, belum, nanti, bukan sekarang. Dalam Yohanes pasal yang ke-11, Yesus telah mengajarkan bahwa kerajaan Allah ada padamu saat ini itu karena aku, rajanya, ada bersama-sama dengan kamu. Tetapi bentuk pemerintahan yang utuh belum, itu nanti, saudara. Itu nanti akan terjadi saat aku datang kembali. Setelah aku menjadikan musuh-musuhku menjadi tumpuan kakiku. Tapi yang heran saudara, para murid tetap aja dablek saudara, tidak mau ngerti saudara. Setelah kebangkitannya, mereka tetap ngotot. Coba lihat Kisah 1 ayat yang ke-6. Mereka tetap ngotot. Mereka nggak ngerti apa kata-kata Tuhan. Ya, seringkali kita juga nggak ngerti apa kata-kata Tuhan, saudara. Ngotot dengan mau kita sendiri. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ngotot. Sampai-sampai Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Yang penting engkau kerja untuk Tuhan. Amin, saudara. Itu nanti terjadi saat aku akan datang kembali. Syukur dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga mereka sudah mulai paham. Tapi dalam teks kita Lukas 19 ini mereka belum paham. Mereka tetap ngotot, saudara. Yesus mengatakan, belum. Aku akan pergi. Aku akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Aku akan memerintah dari surga. Aku akan menjadikan musuh-musuhku tumpuan kakiku. Baru nanti aku akan kembali, dan saat itulah aku akan mendirikan kerajaanku. Dan sementara aku belum datang, kamu jangan duduk-duduk pangku tangan. Amin, saudara.
Dia ngomong sama murid-muridnya, kalian harus melakukan pekerjaan untuk aku. Kalian harus melakukan pekerjaan Tuhan sampai aku datang kembali. Karena pada waktunya aku datang, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah engkau lakukan dengan kepercayaan itu. Nah saudara, itu membawa kita kepada hal yang kedua. Ternyata Tuhan itu telah mempercayakan kepada kita setiap orang percaya satu mina. Apa itu mina? Itulah berkat Tuhan. Itulah firman Tuhan, itulah Injil Yesus Kristus yang harus kita beritakan, yang harus kita kembangkan, yang harus kita lipat gandakan, yang harus kita dalam tanda kutip dagangkan, kita invest kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, supaya Injil itu terus bertumbuh, berkembang untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Sekali lagi, perumpamaan ini tidak sama dengan perumpamaan tentang talenta itu, saudara. Talenta, setiap orang diberi karunia yang tidak sama, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tetapi dalam perumpamaan uang mina ini semuanya dapat 1 mina. Tidak ada perbedaan. Makanya hasilnya tidak ditentukan oleh seberapa besar talenta kita, tetapi seberapa kita setia melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Coba perhatikan dengan seksama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kenyataan bahwa masing-masing orang ya diberikan 1 mina sama, tidak berbeda, itu menunjukkan bahwa berita dari atau pesan dari perumpamaan ini tidak hanya untuk para rasul, tetapi untuk semua orang percaya pada umumnya. Berita dari perumpamaan ini tidak hanya untuk para pelayan, tidak hanya untuk pendeta, penginjil secara khusus ya, tidak hanya untuk dosen, guru, tidak untuk nabi, tidak untuk rasul, tetapi untuk semua pengikut Kristus. Dan jangan khawatir saudara, ternyata mina ini kekuatannya tidak pada orang yang menerimanya, tetapi kekuatan Injil terletak pada Injil itu sendiri. Amin. Jangan ada yang bilang, loh aku kan gak sekolah pendeta, aku gak bisa memberitakan Injil, aku apa bisa menyangkau jiwa. Tidak. Kuasa terletak pada Injil itu sendiri. Bagian kita adalah memberitakannya. Amin. Invest, menanam kepada orang-orang di sekitar kita sampai Tuhan datang kembali. Jadi setiap kita telah menerima 1 uang mina. Setiap kita telah menerima hal yang sama, yaitu firman Allah. Secara khusus Injil Yesus Kristus, secara khusus Injil keselamatan kita yang harus kita investkan, yang harus kita tanam, kita gandakan dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap kita sudah menerima 1 mina. Kalau ada di antara kita yang berpikir, saya nggak punya Injil, saya nggak punya firman, berarti saudara bukan orang Kristen. Sekalipun Bapak Ibu mungkin keluar masuk gereja. Karena orang Kristen adalah orang yang telah mendengar berita firman, mendengar Injil keselamatan itu, dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Amin. Orang Kristen, orang yang mendengar Injil, yang percaya Yesus Juru Selamat baginya, dia memiliki Injil dalam dirinya. Itu uang mina itu, saudara. Saya ini Kristen karena saya mendengar Injil, karena saya percaya berita Injil. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Maka saya menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dengan demikian saya telah menerima Injil dalam hidup saya. Saya punya Injil dalam hidup saya. Jadi seandainya kita ditanya, Tuhan, mengapa saya harus membiarkan kamu masuk surga? Jawabannya adalah,
Karena saya percaya pada Yesus, anakmu yang tunggal itu, yang telah mati untuk menghapus dosa-dosa saya. Amin, saudara. Karena saya percaya kepada anakmu yang tunggal itu, yang telah bangkit memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi orang Kristen itu tidak percaya kebenaran umum bahwa Yesus itu juru selamat dunia. Tidak. Adalah orang yang percaya Yesus juru selamatku. Amin. Yesus penebus hidupku, Yesus segalanya bagiku, Dia yang diselamatkan. Dan orang-orang yang seperti itu adalah orang yang memiliki Injil dalam hidupnya. Dengan uang mina dalam hidup kita, dengan Injil dalam hidup kita, Tuhan tidak berencana untuk kita nikmati sendiri, tapi Tuhan mempercayakan keselamatan melalui berita Injil itu, supaya berita Injil itu juga dapat kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Ini pelayanan kita, saudara. Ini penting bagi kita. Itu sebabnya, saudara, mari selama kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Apa itu? Memberitakan Injil yang ada pada kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saat-saat kumpul di rumah ini, tanamkan lagi Injil kepada anak-anak kita, mereka yang ada di rumah kita, siapapun dia. Minggu yang lalu saya sampaikan, kita harus memastikan bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, bahwa kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, diselamatkan oleh karena Injil yang benar itu. Mari, saudara, sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, kita tetap memberitakan Injil sekalipun dunia tidak bersahabat dengan kita. Amin. Amin. Sekalipun dunia menolak, kita ini, saudara, harus melayani Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak bersahabat. Dalam konteks Lukas pasal yang 19 ini, maka orang-orang yang menerima mina itu harus berdagang mina di tengah-tengah orang-orang yang membenci bangsawan itu, yang menolak bangsawan itu menjadi rajanya. Itu bukan hal yang mudah. Konteksnya tidak bersahabat karena dia sedang memperdagangkan mina dari raja yang ditolak oleh masyarakat dari raja itu sendiri. Ingat ketika Yesus disalibkan, ketika Pilatus bilang, kamu mau melepaskan siapa? Mereka pilih Barabas. Ini raja orang Yahudi. Tidak, kami tidak mempunyai raja, kami hanya mempunyai kaisar. Ini konteks yang gak mudah, saudara. Dalam hubungan dengan keadaan sekarang, kita ini melayani di dunia yang jahat, yang menolak Tuhan Yesus. Amin. Yang memusuhi Tuhan Yesus. Seperti doa Yesus dalam Yohanes pasal 17, dunia membenci aku, makanya dunia juga akan membenci anak-anakku. Dalam Yohanes 1 dikatakan, aku datang, terang itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Dia datang kepada dunia, dunia menolak dia. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini konteks pelayanan yang tidak mudah. Jadi dalam dunia yang penuh dengan permusuhan inilah kita harus memberitakan Injil. Invest, saudara, melipat gandakan supaya kerajaan Allah diperbesar di atas muka bumi ini. Inilah waktunya kita sebelum Tuhan datang. Ini sesuatu yang harus serius kita perjuangkan. Saya mau mengatakan ada resiko memang dalam kita memberitakan Injil. Ada resiko dibenci, resiko dianiaya. Tetapi ingat, saudara, kalau membaca perumpamaan ini, resikonya lebih besar lagi bagi mereka yang percaya tetapi tidak melayani Tuhan. Amin.
Resiko besar bagi mereka yang menerima 1 mina dan menyembunyikannya di sapu tangan dan tidak melakukan apa-apa. Pilih resiko dari dunia atau resiko dari Tuhan, saudara? Kata Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi takutlah kepada Allah yang setelah membunuh tubuh, dia dapat membinasakan kita dalam neraka yang kekal itu. Amin. Berat melayani, resikonya gede, saudara. Tapi lebih besar resiko kalau kita tidak melayani Tuhan. Jangan takut, saudara. Injil adalah kekuatan Allah. Bagian kita share. Amin, saudara. Amin. Share. Jangan terus share COVID-19, terus share perkembangannya, share yang menakutkan, yang ngomong yang macam-macam. Share firman, share Yesus, beritakan Yesus. Hanya Yesus yang kita butuhkan dalam masa-masa sukar ini. Berapa banyak kuota untuk men-share berita-berita itu? 1-2 kali oke lah. Tapi kalau setiap menit, setiap waktu kita nge-share itu, ketakutan yang kita bagikan Yesus sumber damai sejahtera itu. Memang beresiko, tapi lebih beresiko kalau kita tidak memberitakan Injil. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu adalah seorang pengusaha firman Allah? Haleluya. Apakah Bapak Ibu memandang diri sebagai pemberita-pemberita Injil? Ingat, saudara, dia telah mempercayakan Injil kepada kita. Kita diselamatkan oleh karena berita Injil, seperti Efesus 1 itu. Sementara kita mendengar firman kebenaran, kita diselamatkan oleh Injil. Makanya Injil harus diberitakan. COVID-19 tidak boleh membatalkan pelayanan pemberitaan firman. Wabah ini tidak boleh membatalkan ibadah-ibadah kita. Memang kita harus kreatif, tapi nggak boleh membatalkan. Kita bisa tetap bersekutu, sekalipun tidak bersama-sama dalam satu ruangan. Amin. Kita harus kreatif. Kita tetap bisa berdoa bersama, memuji bersama, menyembah bersama, belajar firman bersama, memberitakan firman bersama-sama. Hari Jumat ini ada kebaktian Jumat Agung. Kita harus kreatif untuk melakukan ibadah. Amin. Tidak boleh tidak ada kebaktian. Tetap ada, sekalipun di rumah, sekalipun medianya online. Itu oke, saudara. Makanya kenapa ada surat-surat dalam kitab Perjanjian Baru? Sebab Paulus tidak bersama-sama dengan jemaat, makanya tulis surat. Karena sementara waktu nggak bisa kumpul, ya online, bisa diulang-ulang khotbahnya. Seperti ini, ngulang-ulang, baca surat Paulus, ulang-ulang. Kalau udah lupa khotbah apa, tinggal klik lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Yang biasa nggak nyatat bilang puji Tuhan. Kadang-kadang khotbahnya tadi apa? Mboh lali, karena nggak ada alasan, udah direkam. Khotbahnya tadi apa? Lupa, denger lagi. Saudara, kalau denger video-video lucu, stand up komedi 2 jam itu sampai kikik, ketawa-ketawa. Kalau dengerin khotbah firman, cek suwene sak jam, piro kuotane, lali lek video-video di YouTube itu kuotanya banyak. Lebih banyak dari mendengar ini firman Tuhan online yang hanya 1 jam saja, saudara. Berapa kuota untuk Tuhan, berapa kuota untuk dunia? Saya ini HP saya itu 128 giga, tidak sampai 2 hari penuh. 2 hari itu video yang masuk ribuan, saudara. Nggak tak lihat, tinggal tak delete semuanya aja. Tetap semangat, saudara. Apakah kita memberitakan firman di tengah-tengah masa yang sukar ini? Jika kita nggak melihat diri sebagai orang-orang yang memiliki uang 1 mina itu, yang memiliki Injil itu, kita tidak akan pernah memikirkan bagaimana caranya memberitakan firman. Hanya orang-orang yang menyadari dirinya pedagang mina yang akan dia berdagang.
Orang yang lupa dirinya sebagai pemberita Injil, dia sama sekali tidak akan memberitakan Injil. Saya kagum sama Rasul Paulus. Ya, tiada hari yang tanpa memberitakan Kristus. Amin, saudara. Coba lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 23. 1 Korintus 9 ayat 23. Ditulis seperti ini. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Semua yang dilakukan itu karena Injil. Tujuannya Injil, supaya dia dapat bagian di dalamnya. Dia sempat berkata, terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ketika dia menyapa jemaat, ingin tahu keadaan jemaat, aku tidak mau tahu yang lain-lain. Yang aku mau tahu, Injil tetap ada di dalam hidupmu. Amin. Makanya saudara, mari kita tetap bersekutu dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tetap support pelayanan pemberitaan Injil. Amin, saudara. Seharusnya bukan hanya Paulus, tapi kita yang akan melakukan segala sesuatu untuk Injil. Kita mau melakukan apa saja untuk Injil, karena kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kadang kita masih hitung-hitungan, saudara ya. Kalau untuk diri sendiri, kita ini tidak sayang. Tapi untuk pekerjaan Tuhan seringkali kita sayang. Untuk makanan yang sekali habis kita nggak sayang ngeluarin ratusan ribu. Tapi untuk menopang pekerjaan Tuhan, kita cari uang yang paling kecil. Padahal Tuhan berkata, jangan kumpulkan harta di dunia, ngengat dan karat merusakkannya. Amin. Invest itu di surga. Banyak orang yang tidak suka dengan berita yang seperti ini. Kok kata susah, melok Tuhan kok invest surga, Tuhan berkata, boleh senang, tapi jangan melupakan yang esensi. Amin. Dalam 1 Timotius pasal yang kelima, Tuhan itu memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati, untuk kita syukuri. Nikmati, tapi jangan melalaikan pelayanan pemberitaan firman. Kita bisa berkolaborasi, saling menolong, saling menopang, saling menguatkan. Makanya terima kasih untuk tim multimedia yang hadir pagi ini. Semua kita dalam persekutuan berita Injil. Semua kita beroleh bagian yang sama, saudara. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi 10 mina, jadi 5 mina. 1 pun tak apa-apa, tapi kita telah menghasilkan buah. Haleluya. Daripada disimpan di dalam sapu tangan dan itu menjadi celaka kita. Mari lihat diri kita sebagai pelayan-pelayan firman. Itu penting bagi kita. Setia melakukannya. Amin. Kenapa? Sekali lagi ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, Dia akan memanggil kita untuk pertanggungan jawab, saudara. Cepat atau lambat Tuhan akan datang kembali. Cepat atau lambat Dia akan meminta pertanggungjawaban kita. Dunia menolak Dia sebagai Raja, tetapi Dia tetap adalah Raja di atas segala raja. Dia berkuasa atas kita, dan kita harus memberi pertanggungan jawab kepadanya. Menarik sekali, ada 3 kelompok orang yang bertanggung jawab di sini. Ada 3 orang yang ditulis, tetapi bisa kita kategorikan menjadi 2. Yang berdagang dan yang tidak berdagang, saudara. Hamba-hamba yang melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dia diganjar dengan berkat yang luar biasa. Amin. Hanya mereka yang melayani Tuhan yang akan menerima upah yang besar di surga. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tetap setia. Amin. Sampai di ujung jalanmu. Setia sampai mati. Berarti kan ada 2 orang yang telah berdagang dan menghasilkan untung.
Yang pertama adalah orang yang menghasilkan 10 mina. Saudara, kita tidak bisa menganggap ini secara literal, letterlek. 10 mina berarti kita memenangkan 10 jiwa. Tidak. Intinya adalah bahwa hamba yang menghasilkan 10 mina, dia menerima kepercayaan untuk berdagang dan dia berdagang. Amin. Ini bicara tentang orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang dipercaya tetapi mangkir, tidak berbuat apa-apa. Kemudian lihat saudara, dipujilah hamba itu. Ya, baik sekali perbuatanmu, hei hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. 10 kota juga tidak dapat diterjemahkan secara literal. Apakah itu 10 kota besar di kerajaan 1000 tahun damai, kita tidak tahu, bisa iya bisa tidak. Tapi yang penting yang kita perlu tahu saudara, bahwa Tuhan itu memberi ganjaran, memberi berkat, memberi penghargaan kepada orang-orang yang bekerja untuk Dia. Amin. Orang yang setia pada perkara-perkara kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Demikian dengan budak hamba yang menghasilkan 5 talenta, tapi nggak ada pujiannya. Ada yang berpikir, wah berarti ada yang salah. Mungkin dia seharusnya bisa menghasilkan 10 talenta. Tapi saya pikir dia dihadiahi dengan hadiah yang proporsional. Yang 10 dapat 10 kota, yang 5 mina dapat 5 kota. Saudara, mungkin hasil yang berbeda-beda disebabkan karena situasi yang tidak sama. Amin saudara. Tapi intinya semua dihargai oleh Tuhan. Lihat, kita bisa tahu kebenaran tentang upah saudara. Semua orang itu diselamatkan hanya oleh iman, tetapi upah itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Semua orang yang percaya akan masuk surga, tapi kemuliaannya nggak sama, saudara. Ada yang terima mahkota juara, ada yang terima mahkota martir, ada yang terima mahkota kesetiaan dan lain sebagainya. Ada yang tanpa mahkota. Setidaknya kita punya satu mahkota, itu perlu bagi kita. Amin. Kita semua masuk surga kalau iman kita iman yang hidup yang menyelamatkan, tapi kemuliaannya tidak sama. Dan yang lebih luar biasa saudara, upah itu tidak sebanding dengan kerja kita. Bayangkan, menghasilkan 10 mina, tapi upahnya 10 kota. Aduh, itu di luar jangkauan pemikiran kita. Menghasilkan 5 mina, upahnya 5 kota. Gak masuk akal sepertinya. Tapi itulah Tuhan, kita ngerti bahwa upah pun itu berdasarkan karunia Allah. Dia seharusnya tidak bertanggung jawab untuk memberikan upah atas layanan kita. No, kita ini hamba yang tidak berguna, yang harus melakukan apa yang patut kita kerjakan. Upah menunjukkan kemurahan Tuhan yang besar atas hidup kita. Saudara mau upah itu? Mau kemuliaan di surga? Tetap layani Tuhan sekalipun dunia tidak bersahabat. Mungkin resikonya hebat, tapi lebih beresiko kalau kita diam, saudara. Ternyata saudara, kepercayaan di dunia ini melayani firman itu menentukan sejauh mana kita diberi kepercayaan di surga. Haleluya. Yang dapat 10 mina dikasih kepercayaan 10 kota. Yang dapat 5 mina dipercaya 5 kota. Jangan membayangkan di surga duduk di atas awan main gitar sepanjang kekekalan. Cik bosen nih rek. Tuhan akan kasih sesuatu yang membuat kita bahagia selama-lamanya. Amin saudara.
Saya ini sekarang cari kesibukan yang membuat kita jadi tetap senang. Masa ya baca, makan, tidur, baca, makan, tidur, ini naik pirang kilo ya. Kalau di surganya main gitar, ya apa lemune awake dhewe saudara ya. Tapi ada kepercayaan Tuhan bagi kita. Kita ini akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan 1000 tahun damai, bahkan juga di langit baru dan bumi baru. Saya nggak bisa menceritakan seperti apa di surga. Nanti kita tahu sendiri. Yang jelas seneng, saudara. Amin. Saudara suka ke surga, amin? Mau dipercepat oleh COVID? Kapan aja Tuhan panggil melalui apapun juga melek mata di surga bersama-sama dengan Yesus. Tetap layani Tuhan, amin. Nah saudara, dari ini kita juga belajar bahwa Allah itu menghargai pelayanan kita, menghargai pemberitaan firman kita. Saudara, terkadang kita ini melayani di gereja tidak digubris sama orang, nggak dilihat. Jangankan pujian, kritik setiap saat. Tapi jangan patah semangat. Kita nggak melayani untuk dipuji manusia. Kita melakukan ini untuk Tuhan. Amin saudara. Kata Paulus, aku nggak mencari kesukaan manusia, aku mencari kesukaan Tuhan. Kadang saya buat renungan setiap hari itu, dari 100 sekian anggota peserta grup, cuman itu aja yang respon, saya tetap melakukannya. Baru saya kirim, nggak direspon, ada postingan gambar lainnya, saya tetap melakukannya. Saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada yang baru tak kirim langsung jempol, diwocorai kira-kira. Cek cepet deh jempolnya metu. Setelah jempolnya keluar, nggak ada mengetik, itu nggak ada, berarti nggak mocoy. Tapi ora popo, kita melayani untuk Tuhan, amin saudara. Main musik nggak disyuting, nggak popo, nggak ditepuin tangan, nggak popo, kita melayani untuk Tuhan, amin saudara. Cukup bagi kita ketika di sorga Tuhan berkata, berbahagialah hai hambaku yang baik dan setia. Itu tanda hidup kekal untuk selama-lamanya saudara. Mari kita melayani Tuhan, supaya kita menerima upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Yang berikutnya saudara, hamba-hamba yang tidak melakukan pekerjaannya, yang tidak mendatangkan keuntungan bagi tuannya, akan dihabisi, akan dilucuti semua yang ada padanya. Ini yang resiko yang lebih besar yang saya katakan daripada resiko melayani di dunia. 2 hamba menerima upah, tetapi 1 hamba tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Dia memberi alasan, Tuhan, engkau orang yang keras, engkau menuai di tempat engkau tidak menabur, aku simpan di sapu tangan, maka inilah mina itu. Lalu Tuhan itu menghukum budak itu saudara. Kenapa? Setidaknya uangnya itu ditaruh di orang yang menjalankan uang supaya ada bunganya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, taruh di bank. Kemudian Tuhan itu menghakimi hamba ini menurut perkataannya. Lalu dia berkata kepada orang banyak, ambillah mina yang 1 itu, kasih ke orang yang punya 10 mina. Orang terkejut, Tuhan itu udah punya 10, kok ditambah lagi 1? Apa kata Tuhan? Bagi yang punya akan ditambah, tapi yang tidak punya akan dilucuti sama sekali. Amin saudara. Akan dilucuti sama sekali. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, kata firman Tuhan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Orang yang setia akan diberi kepercayaan lebih besar, tapi orang yang tidak setia akan dilucuti oleh Tuhan sama sekali. Apakah kita orang-orang yang setia? Mari kita setia, amin saudara. Kadang kita berpikir, kira-kira hamba yang ketiga ini mewakili siapa ya? Apakah dia adalah orang-orang yang selamat
tetapi seperti keluar dari dalam api karena tidak ada upahnya. Atau dia orang yang mengaku-mengaku mengenal Tuhan tetapi sesungguhnya tidak kenal Tuhan. Kalau melihat dari teks ini, dia mengatakan, Tuhan, Engkau hamba yang apa? Engkau Tuhan yang keras. Karena Tuhan adalah manusia yang keras, mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Saya pikir dia salah kenal Tuhan ini, saudara. Tuhan bukan manusia yang keras, tapi dia murah hati. Amin. Memberi 10 kota kepada yang menghasilkan 10 mina, memberi 5 kota kepada yang menghasilkan 5 mina. Kok enak aja dibilang Tuhan adalah manusia yang keras, yang mengambil di tempat yang tidak menuai. Ini namanya orang yang gak kenal Tuhan. Ini mewakili orang-orang yang keluar masuk gereja tapi gak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak percaya Tuhan sungguh-sungguh, mengaku kenal Tuhan tetapi acuh tak acuh dengan pekerjaan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh percaya. Orang ini pasti dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sungguh sangat menyedihkan. Amin, saudara. Mari kita menjadi hamba-hamba yang melayani Tuhan sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Yang berikutnya, setelah selesai dengan ketiga orang hambanya itu, maka Tuhan, raja itu berurusan dengan seteru-seterunya, saudara. Nanti penghakiman akan seperti itu. Lihat, akan tetapi semua seteruku ini, ayat 27, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Wow, mereka yang menjadi seteru dari bangsawan itu, yang menolak pemerintahan dari bangsawan itu, raja itu, yang terus-menerus menentang raja itu, akan mengalami penghukuman yang sangat mengerikan, dieksekusi di depan raja itu, saudara. Tapi dipikir-pikir, saudara, tidak lebih menakutkan daripada neraka yang kekal itu. Amin. Ya. Tapi yang jelas mereka akan masuk neraka itu, karena menolak ketuhanan Yesus. Jadi ini persoalan tentang ketuhanan Yesus. Ada banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, yang terus-menerus menentang Tuhan. Orang-orang ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Amin. Makanya saudara, jangan berpikir kalau kita Kristen, kita tetap bisa masuk surga, sementara kita tidak mau tunduk taat pada firman. Tidak ada ceritanya, saudara. Kristen tulen tunduk pada ketuhanan Yesus. Amin. Kristen tulen itu taat sama Yesus, menyembah Yesus sebagai Raja. Ada banyak orang yang maunya selamat saja, menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi gak mau menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemimpin dalam hidupnya. Mau hidup semaunya dewek tapi masuk surga. Ya, muda senang-senang, foya-foya, tua kongko-kongko, mati masuk surga. Itu Kristen yang sakarepe dhewe, tidak bertuhankan Yesus. Orang yang bertuhankan Yesus selamat itu melayani Tuhan, melayani sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir khotbah saya mau menegaskan, tidak ada posisi netral bagi kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada di antara kita yang terus-menerus menentang Tuhan sebagai Raja. Jangan sampai kita mengaku percaya tapi menolak firman-Nya. Tuhan berkata begini, kita nggak mau. Tuhan berkata engkau begini, kita maunya begitu. Kayak lagu itu, engkau begini, aku begitu. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Raja kita, apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan dengan senang hati. Sekalipun itu taruhannya adalah hidup kita.
Masa-masa di rumah ini waktunya kita mengoreksi diri. Saudara, saya maunya khotbah yang lain pagi ini. Saya melihat bahwa masa-masa sukar itu menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Saya menemukan bahwa begitu mudahnya kita melenceng dari jalur firman Tuhan. Saya melihat bahwa apa yang tampaknya hebat itu belum tentu seperti apa yang kelihatan. Saya membaca lagi Wahyu pasal 2, Wahyu pasal yang ketiga, tentang surat Tuhan untuk jemaat-jemaat, 7 jemaat itu, saudara. Mereka tampaknya hebat secara kasat mata, tetapi ternyata mereka banyak yang miskin, buta, telanjang. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka berpikir mereka hidup padahal mereka mati. Ini waktunya kita melihat diri kita. Amin, saudara. Jangan sampai kita berpikir, wah aku sudah hebat, aku kaya, aku tidak kekurangan sesuatu apapun. Tapi tidak. Kamu miskin, kamu buta, kamu telanjang. Kita berpikir kita hidup padahal kita mati. Mudah sekali kita menyimpang, saudara. Saudara, kita tidak mau kan tidak makan sehari 3 kali? Kita tidak mau kan makan sehari sekali, apalagi seminggu sekali, cepat mati, saudara. Kita nggak mau kan kita nikmati firman Tuhan seminggu sekali. Tenang, saudara, bukan COVID. Kita mau tetap ada di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Makanya renungkanlah firman itu siang dan malam, every day, every night. Itu kebutuhan kita. Kalau ada yang menentang Tuhan, otoritasnya, segera kita bertobat sebelum dia datang dan menyatakan murkanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi sesungguhnya kita jauh dari pengenalan yang benar. Seperti hamba yang menyimpan minanya di sapu tangan ini. Kita mengaku Kristen, kita di gereja iya, kita berhubungan dengan orang-orang percaya iya, tapi kita mengabaikan pekerjaan Tuhan. Kita acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Kita tidak peduli sama sekali. Mari kalau kita seperti itu, segera kita berbalik kepada Allah dan mulai melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Amin. Kita berharap kita ditemukan Tuhan menghasilkan mina-mina yang lain. Ditemukan melakukan pekerjaan Tuhan. Sekalipun mungkin waktu kita melayani kita tidak dihargai, kita tidak menerima pujian manusia. Sekalipun mungkin kita dibenci, kita tidak disukai, mungkin kita mengalami aniaya. Jangan kendor, jangan putus asa, sebab kita melakukan bukan untuk manusia, kita melakukan untuk Tuhan. Dan saat dia datang kembali, kita akan menerima upah yang besar dari Tuhan. Saudara, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Terus beritakan firman, beritakan Injil. Saudara, wabah ini tidak boleh menghentikan ibadah Paskah. Tetap jalan, sekalipun kita harus kreatif, tetap harus ada, tetap harus berdoa, tetap bersekutu bersama, tetap melayani firman bersama. Supaya ketika dia datang, kita menerima upah yang besar itu. Sama-sama kita berdiri.